Shalom, selamat pagi anak-anak. Sudah lama ya tak jumpa dengan Miss Ruth. Kali ini Miss Ruth mau menjelaskan di bab 5 tentang materi pengembangan kebugaran jasmani. Apa yang Miss Ruth di sini mau tanya dulu? Apa yang kalian ketahui tentang kebugaran jasmani? Ya, kebugaran jasmani adalah kesanggupan atau kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan atau kegiatan fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Contohnya kalian lari. Nah, kalian melakukan lari. Sudah lama ya tidak lari dengan Miss Ruth. Terus kemudian kalian itu tidak ngos-ngosan atau kelelahan yang berlebihan. Ya, berarti tandanya tubuh kalian atau kalian itu bugar ya, melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Itu namanya bugar. Terus apa aja bentuk-bentuk latihan dari kebugaran jasmani? Ya, kalian bisa lihat di halaman 44 ya, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Latihan kekuatan strength, ada latihan kekuatan strength, latihan kecepatan, latihan daya tahan atau endurance training, latihan kelincahan, dan latihan power. Di sini Miss Ruth mau menjelaskan dulu tentang latihan kekuatan atau strength training. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tahanan. Bentuk-bentuk latihannya apa saja? Di sini ada kekuatan otot lengan. Kekuatan otot lengan berarti bertujuan untuk memperkuat otot lengan. Misalnya kalian melakukan push up. Nah, kalian push up berarti apa yang digunakan, otot apa yang digunakan untuk naik turunnya? Ya, lengan. Kemudian latihan kekuatan otot perut, berarti latihan ini digunakan untuk melatih otot perut. Contohnya apa? Ayo, sit up. Ya, sit up itu adalah salah satu contoh kegiatan untuk melatih otot perut. Kemudian latihan kekuatan otot lengan dan bahu. Berarti untuk melatih otot apa ya? Melatih otot lengan dan bahu. Salah satunya kita dapat melakukan angkat besi atau angkat berat. Ya, karena di situ otot yang digunakan adalah otot lengan dan bahu. Kemudian kita masuk di latihan kecepatan atau speed training. Latihan ini adalah kecepatan, kemampuan untuk menempuh jarak dalam waktu yang singkat. Ya, berarti kalian sudah bisa bayangkan apa saja latihan-latihan yang dapat digunakan untuk melatih kecepatan ini. Pasti lari, bisa ada lari cepat, lari jarak jauh, dengan lari menaiki tangga gedung. Nah, itu adalah contoh dari kecepatan atau latihan kecepatan. Lari speed, kalian itu kan harus dibutuhkan kecepatan dalam melakukan lari tersebut. Kemudian masuk ke latihan daya endurance training ya, atau endurance training, latihan daya tahan. Endurance, daya tahan adalah kemampuan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Berarti kalian melakukannya dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Contohnya olahraga apa yang dapat dalam waktu lama? Contohnya permainan sepak bola. Ya, itu kan juga permainan yang lama. Tapi saat kamu melakukannya, kamu tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Ya, ada latihan aerobik. Ya, salah satunya latihan aerobik. Waktu yang ditentukan selama 12 menit. Terus latihan cross country atau lari lintasan. Latihan track adalah berlari dengan berbagai variasi, bisa zigzag, bisa melengkung, bisa memutar ya. Interval training adalah bentuk latihan daya tahan dengan berlari pada jarak tertentu dan waktu tertentu. Berarti jaraknya
dikasih tahu berapa, kamu harus dapat menyelesaikannya dalam berapa menit ya. Kemudian latihan kekuatan dan kelenturan. Nah, contohnya adalah apa saja yang dapat dilatih, yaitu kelenturan otot leher, terus keluntukan otot pinggang, keluntukan otot sendi pinggul, sendi lutut, dan latihan kombinasi gerak sendi pinggul, pinggang, dan lutut. Itu yang dapat dilatih untuk latihan kelentukan atau kelenturan atau flexibility training. Kemudian di sini ada lagi kelincahan atau agility, adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu gerak tanpa kehilangan keseimbangan. Di sini ada contohnya latihan apa kalian biasanya? Latihan kelincahan atau lari zigzag itu ya. Nanti ada pun kalian bisa belok-belok tanpa kehilangan keseimbangan atau jatuh, tapi kalian tetap bisa mengubah arah dengan waktu yang sangat singkat. Ini ada latihan mengubah gerak arah lurus. Lari belok-belok atau zigzag, lari mengubah posisi, jongkok berdiri ya, jongkok berdiri ya, itu juga termasuk. Kemudian kita masuk ke latihan yang terakhir, yaitu latihan power atau daya ledak. Power berarti daya ledak berhubungan dengan kekuatan dan kecepatan. Daya ledak adalah hasil dari kekuatan dan kecepatan. Apapun bentuk-bentuk latihan tersebut adalah melompat dengan 2 kaki ya, melompat dengan 2 kaki, melompat dengan 1 kaki. Kekuatan ya yang dipakai. Lompat jongkok, lompat 2 kaki dengan box, angkat besi. Nah, itu termasuk kekuatan atau daya ledak. Terus daya ledak atau power berguna dalam berbagai cabang. Contohnya apa? Seperti sepak bola. Daya ledaknya di mana? Saat kalian berlari sambil menendang. Terus bola basket, terus mendayung. Nah, yang itu loh di perahu yang dayung. Nah, daya ledaknya di mana? Daya ledaknya ada posisi saat kita menggayung ya, menggayung tersebut. Oke. Kemudian anak-anak bisa lanjut mengerjakan tugas halaman 51 di kompetensi 5 ya. Nomor Romawi 1 atau pilihan ganda nomor 1 sampai 25. Kemudian yang B 1 sampai 10 dan C 1 sampai 5 itu kalian bisa mengerjakannya semua di buku LKS. Cukup sekian pelajaran hari ini. Kiranya apa yang Miss Ruth sudah sampaikan anak-anak dapat mengerti dan memahaminya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.